Shalom saudara, salam damai sukacita. Sekali lagi salam damai sejahtera buat kita semua. Kita percaya Tuhan menyertai kita senantiasa, amin saudara. Kita akan belajar hari ini bilangan pasal yang ke-10, di mana akhirnya bangsa Israel berangkat ke tanah Kanaan. Akhirnya janji Tuhan mereka lihat, mereka dibawa kepada tanah Kanaan. Nah begitu pula dengan janji Tuhan kepada kita semua, amin saudara. Nah sebelum nanti kita baca, kita mengerti kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan diri, mari kita puji dan sembah Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima kebenaran Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan saudara, sembah Dia, puji Dia dengan seluruh tenaga dan kekuatan. And we worship God, oh Jesus. Dialah yang perkasa, Dia pegang tangan kita. Jangan takut, Tuhan menolong kita. Ya Rada Bashir, Ya Rada Bashir. Thank you Jesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku,
Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami gak takut Tuhan, karena Kau beserta kami. Kami akan hadapi cobaan ini Tuhan. Kami akan kuat di dalam-Mu. Kami takkan goyah Bapa, karena Kau yang menopangku, karena Kau yang menolongku Tuhan. Kita bayar ada kata ya rada basi, kita bayar layar ada basi. Thank you Lord, sertai kami Tuhan, Allah kami Bapa. Holy, holy you are Lord, holy you are Lord. Ku tidak takut, Oh yes, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. oh yes, Jesus. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
Yesus memberiku kemenangan. Amin. Amin Tuhan. Thank you Jesus. Bapa, terima kasih buat segala pertolongan, kemenangan yang telah Kau berikan kepada kehidupan kami. Kami aman dan kami bersyukur berada di dalam lindungan-Mu senantiasa Tuhan. Kami sebentar lagi mau baca Bilangan pasal 10, di mana akhirnya segala preparation sudah selesai. Dan awan itu bergerak dan bangsa Israel harus berjalan ke padang gurun yang selanjutnya, menghadapi banyak musuh, menghadapi banyak tantangan. Tapi kami percaya bahwa kemenangan sebenarnya sudah diberikan sejak dari awal. Begitu juga dengan kami semua Tuhan, bahwa kemenangan sudah diberikan saat Yesus mati di kayu salib. Berikan kami hikmat dan pengetahuan, urapi bibir lidah saya Tuhan, supaya bisa bagikan firman dengan baik, dan kami semua bisa mengerti dapat sesuatu. Makasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Saudara, mari kita buka Bilangan pasal yang ke-10. Akhirnya umat Israel berangkat. Tapi mereka mungkin gak sadar kalau ini baru tahun kedua. Masih ada 38 tahun lagi. Kalau kami yang baca firman Tuhan, akhirnya kami mengerti kenapa kita harus lewatin imamat. Kenapa kita lewatin begitu banyak peraturan. Because all of that is preparation of what's coming. Tuhan yang tahu segala sesuatu. Ya. Nah, mari kita baca Bilangan 10. Semboyan Nafiri. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kau buat itu supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Ini kayak radionya ya, saudara. Kapan harus pergi sebenarnya? Harus bagaimana berangkatnya? Apabila kedua nafiri itu ditiup, nah ini bahasa isyaratnya seperti ini. Segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Kalau 2 kali itu, saudara. Kalau kedua-duanya maksudnya. Tapi kalau cuma 1 nafiri aja, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi timur dulu, terus selatan. Jadi tanda semboyan yang harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat, ayat 7. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan juga daripada musuh-musuhmu. Juga pada hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Nah saudara, nafiri ini bunyinya itu kayak bunyi trompet. Sama persis waktu bangsa Israel nungguin Musa di Gunung Sinai itu kan ada awan gelap, ada petir, ada flashes, ada kilat saudara, dan ada bunyi
trompet yang sangat besar sekali yang menandakan bahwa Tuhan itu sedang berperkara atau Tuhan sedang berbicara. Di Keluaran 20 ayat 18 tertulis begini, saudara, kalau mundur sedikit ya ke Keluaran. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyambung. Sangkakala berbunyi dan gunung berasap, maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami dan kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. This is the sound of trumpet yang para pakar teologi menyimpulkan bahwa ini very similar to get a nation's attention to God. Sebelum berangkat mereka harus pay attention dulu ke Tuhan. Makanya di sini di ayat 9 tadi ditulis, kalau mau melawan musuh harus membunyikan ini supaya kamu diingat di hadapan Tuhan. Sebenarnya bukan supaya diingat di hadapan, supaya kita nginget Tuhan. Oh, ada Tuhan. Dan kita diselamatkan dari musuh-musuh kita. Nah, trumpet nafiri ini beda dengan alat trompet yang ada di imamat, yaitu shofar, ram's horn. Itu beda, saudara. Ini bentuknya benar-benar seperti trompet. Pipanya tipis-tipis tapi panjang, saudara. Kalau shofar kan ya dari binatang ya, dari tanduknya ram itu yang ditiup. Jadi ini beda, nafiri ini beda dengan shofar, saudara. Dan nafiri ini untuk supaya Israel perhatikan Tuhan mau ngomong apa gitu. Perhatikan nih, ada Tuhan sedang mau kasih tahu sesuatu. Semua bangsa harus memperhatikan. Begitu taatnya umat Israel. Nah, rema apa yang didapatkan, saudara? We should also pay attention to God. Dengan kita memberikan attention kepada Tuhan, maka kita sebenarnya sedang menghormati Tuhan. Kenapa kita suka kalah dalam berperang atau menghadapi masalah-masalah? Karena kita pay attention kepada masalah. When you pay attention to something, kamu sudah memberikan sebuah penyembahan, sebuah hormat kepada dia. Makanya kamu tunduk sama masalah. Karena kamu pikirinnya masalah terus. Ini mengingatkan kita bahwa at the sound of the trumpet, dalam segala keadaan, apalagi waktu kita menghadapi permasalahan. Ya, karena itu di sini dikasih hint, disebut musuh. Pay attention to God, maka kamu akan menang. Gak cuma dalam pencobaan, tapi we should pay attention to God. Kita harus berikan hormat kepada Tuhan. Di dalam praise and worship, di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, di dalam gereja, everywhere, kita harus hormat kepada Tuhan. Kita harus hormat kepada pengerja-pengerjanya Tuhan. Kita harus hormat terhadap pemimpin-pemimpin kita. Kita harus hormat terhadap orang-orang yang dipanggil untuk berbicara, untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena semua ada representatifnya Tuhan. Hormat kepada Tuhan. Kalau saya baca trumpets, saya selalu ingat, this is to pay attention to God. And to give Him glory dan hormat kepada Tuhan. Dan menuruti kata-kata Tuhan. Amin, saudara. Mari kita lanjut baca. Berangkat dari Gunung Sinai. Ayat 11. Kita akan baca sampai habis, saudara. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci, tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai, menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menuju titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Terdahulu berangkatlah laskar yang di bawah panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu adalah Nahason bin Aminadab. Yang mengepalai laskar suku Bani Isakar adalah Netanel bin Zuar. Yang mengepalai Isakar suku Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Sesudah itu kemah suci dibongkar. Dan berangkatlah Bani Gerson.
Bani Merari yang mengangkat kemah suci itu. Kemudian berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Ruben. Menurut pasukan mereka, yang mengepalai laskar itu adalah Elizur bin Shedeur. Yang mengepalai laskar suku Bani Simeon ialah Selumiel bin Zuri Shaddai. Yang mengepalai laskar suku Bani Gad ialah El Yasaf bin Rehuel. Sesudah itu berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus. Kemah suci sudah dipasang sebelum mereka datang. Kemudian berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Efraim menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud. Yang mengepalai laskar suku Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedazur. Yang mengepalai laskar suku Bani Benjamin ialah Abidan bin Gideoni. Ya, Benjamin, saudara ingat ya, suku Benjamin, di mana di situ dipilih suku yang mungkin paling minor, tapi disitulah suku yang sangat luar biasa sekali, saudara. Suku-suku Benjamin, slingers, archer, artileri, dan mereka semua pakai tangan kiri, saudara. Sangat menarik sekali suku Benjamin. Sebagai barisan penutup semua laskar itu berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani dan menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu adalah Ahiezer bin Amishadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Asher ialah Pagiel bin Okran. Yang mengepalai laskar suku Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Nah, saudara, tadi saya sebutkan sedikit tentang suku Benjamin, saudara. Saya encourage untuk saudara belajar tentang suku-suku ini, karena suku-suku ini mempunyai keunikannya masing-masing, saudara. Tapi hari ini kita nggak akan ke sana, ya. Ayat 29, lalu berkatalah Musa kepada Hobab, anak Rehuel, orang Midian, mertua daripada Musa. Jadi Hobab ini brother-in-law-nya Musa. Ya, dia bilang begini, kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, aku akan memberikannya kepadamu sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Kata Musa, janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau yang dapat menjadi penunjuk jalan-jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berada di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan. Jadi mereka pergi ini 3 hari perjalanan, ya saya lihat di Google Maps, saudara, kurang lebih 300 km, memang sekitar 58 atau 60 jam. Ya, dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa. Ini ada seruan doa, saudara, perhatikan. Bangkitlah Tuhan supaya ya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Nah, saudara, kalau sedikit tentang pilar tiang awan dan tiang api itu luar biasa sekali. Tiang awan itu pada siang hari itu memang fenomena alam yang supernatural terjadi, yang akan menunjukkan bangsa Israel kemana mereka harus pergi. Nah, tiang api ini juga sebuah fenomenon natural yang memang Tuhan pikirin bahwa kenapa api, karena pada malam hari padang gurun bisa begitu dingin, dan tiang api ini itu akan menghangatkan seluruh perkemahan ini, saudara. Dan api juga tentunya artinya adalah holy, ya, atau artinya dia membakar, dia menguji, saudara, ya. Nah, jadi tiang awan dan tiang api ini benar-benar sebuah peristiwa alam yang sungguh nyata, bukan cuman oh iya itu mungkin cuma simbol atau apa. Enggak ya, saudara, gitu. Nah, akhirnya umat Israel berangkat. Nah, sampai sini dulu, saudara. Kalau saudara perhatikan, dari awal Tuhan memilih Musa, dia bilang, aku akan membawa bangsaku kepada satu negeri. Dan begitu banyak, saudara, hal yang terjadi dari Musa ketemu Firaun sampai detik ini
Ini non-stop kejadian. 1 tahun itu bukan 1 tahun main-main. Tapi kita lihat bahwa Tuhan akhirnya menggerakkan awannya ini. Janjinya selalu ditepati. Dan tidak pernah terlambat, saudara. Berangkat. Satu kata. Yang saya terpaku sama kata berangkat dari Gunung Sinai ini. Berangkat yang artinya adalah Tuhan menepati janjinya. Lewat sini saudara saya mau bilang bahwa apabila kita adalah ahli waris daripada Abraham, daripada Yesus, janji-janjinya kita percaya. Maka janjinya itu sedang berangkat saudara. Menuju kepada penggenapan yang dalam kehidupan kita. Jangan kita lepaskan janji daripada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berjanji dan Dia tidak berubah. Amin, saudara. Nah, bangsa Israel 1 tahun sebelum di-prepare. Mereka diperintahkan, mereka di-organize. Ya. Mereka ditahirkan, mereka di-purify. Mereka di-set apart, mereka diberkati. Ada kemah suci dibentuk, semua perkakas dibikin. It's all preparation. Ada yang jadi priest, ada yang jadi imam, ada yang jadi orang Lewi yang membantu Harun dan anak-anaknya. Mereka di set apart semua, dipersiapkan. Karena umat Israel harus berangkat menuju ketidakpastian dan beratnya padang gurun tersebut, dan belum lagi banyak binatang buas dan banyak bangsa-bangsa yang akan menyerang bangsa Israel, dan bangsa Israel juga harus melawan bangsa-bangsa, bahkan melawan raksasa-raksasa sebelum sampai ke tanah Kanaan. But they are prepared sama Tuhan. Saudara, berangkat ini juga memberikan kita pengertian bahwa ada setiap orang Tuhan sediakan tanah perjanjiannya. Amin. Ada tanah perjanjian yang menunggu saudara dan saya. Dan for this to happen, you will be prepared. And I will be prepared. Lewat apa yang namanya? Proses. Mungkin kita terlihat berdiam aja, diam aja di tempat nggak ngapa-ngapain. Tapi saya percaya segala sesuatu yang kita alami, segala proses yang kita lewati, nggak akan sia-sia. Itu semua exactly yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mencapai tanah perjanjian kita. Karena itu jangan lepasin janji ini. Berangkat, kata berangkat artinya janji ini. Jangan dilepasin dari tangan kita. Amin, saudara. Dan di sini tertulis umat Israel mentaati semua SOP-nya. Mentaati semua cara-caranya. Tuhan sedang bilang bahwa untuk mencapai tanah kataan, kamu harus taat. Obedience is an ingredient if you want to taste the sweetness of Canaan. Ketaatan adalah salah satu raw ingredients, bahan kalau saudara mau mencicipi manisnya tanah perjanjian Tuhan. Gak bisa enggak. Ya. Jadi yang tadi pertama ada preparation, yang kedua ada ketaatan. Yang ketiga saudara, Musa dia pergi kepada orang namanya Hobab, dia punya kakak ipar. Dan dia bilang, ikut. Saya tahu ada tiang awan, ada tiang api, kita jalanannya tahu kemana. Tapi begitu kita berhenti di satu tempat, kamu yang tahu padang gurun ini di mana ada binatang apa, di mana ada apa, kamu yang tahu semuanya. Karena itu tolong bantuin kami untuk menuju tanah Kanaan. Belajar dari Musa. Kita nggak bisa sendiri, saudara. Kita butuh orang yang bantu kita. Jangan sombong. Jangan pikir kita bisa semuanya. Tapi kita butuh orang di kiri kanan untuk bantu kita, saudara. Kita butuh komunitas. Kita butuh keluarga kita. Kita butuh teman-teman kita. Kita butuh saudara-saudara seiman. Untuk tunjukkan kita mereka ada yang lebih hebat dari kita pasti. Untuk kita berhasil memulai perjalanan. Saya percaya berangkat ini juga menandakan bahwa you need to start strong so that you can finish strong. Karena itu kita perlu bantuan dari orang-orang, saudara. Ya, hiduplah dalam komunitas yang benar. Hiduplah di dalam kumpulan yang benar.
Bukan di kumpulan pencemooh, bukan di kumpulan orang-orang berdosa, tapi di kumpulan orang-orang yang cinta Tuhan. Di kumpulan orang-orang benar. Karena dari situlah Tuhan akan pakai orang-orang untuk menolong kamu. Ya. Yang pertama tadi preparation, yang kedua ketaatan, yang ketiga pertolongan, ya, kita butuh pertolongan. Amin, Saudara. Dan yang keempat, Saudara, yang terakhir ini adalah waktu Musa bilang pas berangkat, bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Tertulis di sini. Di mana setiap kali berangkat, Musa berseru berdoa kepada Tuhan dengan suara yang nyaring. Ini adalah lambang daripada doa. Saudara. Dalam setiap kali kita berangkat menuju tanah Kanaan, menjalani journey kita butuh senantiasa prayer, berdoa di hadapan Tuhan. Pemimpin tahu ini. Without prayer, gak ada yang bisa di-achieve. Without prayer, gak ada breakthrough. Without prayer, kita gak bisa kalahkan giants, kesusahan, problem-problem yang ada. Amin, Saudara. Kita belajar banyak dari sini. Dengan kata berangkat ini adalah janji. Tuhan selalu pegang janji. Ya, Saudara, kita jangan lepaskan janji. Dan kita dipersiapkan, Saudara. Kita di-prepare lewat proses. Kita harus belajar yang namanya taat. Kita harus seek help. Kita harus hidup dalam komunitas. Jangan malu kalau ditolong. Dan yang terakhir, kita harus senantiasa berdoa. Very wonderful. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Kami belajar banyak. Satu hal, kami teguhkan iman kami. Bahwa tanah Kanaan, tanah perjanjian, breakthrough itu ada dalam kehidupan kami. Dan ada saatnya Kau akan panggil kami untuk berangkat, ada saatnya kami akan masuk. Dan kami bersyukur kami di-prepare. Proses apapun yang kami hadapi sekarang, kesusahan yang kami hadapi sekarang, pengorbanan yang kami lakukan sekarang, kami percaya tidak akan sia-sia. Karena tanah Kanaan, perjanjian itu, breakthrough itu, apa yang kami impikan dalam hati kami, itu sungguh ada, dan janji-Mu sungguh nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami belajar banyak, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.